Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Marwina Apriyanti dengan NIM A1C1190017. Saya dari kelas reguler B Pendidikan Kimia 2019. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Kimia Organik 3. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana Anda dapat melakukan kontrol kinetik pada suatu pembentukan ester sehingga dihasilkan suatu senyawa ester yang stabil. Nah, baiklah. Setiap reaksi pembentukan produk secara bersaing dan secara berturut-turut itu dalam mencapai suatu kestabilannya. Nah, sehingga komposisi produk akan menunjukkan suatu kestabilan dari reaksi tersebut. Nah, jika yang mana komposisi produk akan menunjukkan kestabilan dan reaksi tersebut berada di bawah kontrol termodinamika. Nah, jika komposisi produk diatur oleh tingkat persaingan, maka reaksi di bawah kontrol kinetik. Nah, jika suatu reaksi dapat berada di bawah kontrol kinetik ataupun termodinamik, yaitu tergantung pada kondisinya. Nah, ada beberapa reaksi kimia yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan lebih dari satu produk. Nah, jumlah relatif dari produk yang dihasilkan ini lebih sering bergantung pada suatu kondisi, yaitu reaksi saat reaksi itu berlangsung. Sehingga perubahan pada jumlah reaktan, waktu, temperatur, dan juga kondisi lain dapat mempengaruhi distribusi pembentukan suatu produk dari reaksi kimia. Nah, sehingga hasil yang didapatkannya itu dari pembentukan tersebut bisa lebih stabil. Nah, jika reaksi pembentukan suatu senyawa kontrol yang digunakannya itu yang digunakan agar senyawa yang dihasilkan nanti dapat stabil, yaitu kita bisa menggunakan kontrol kinetika maupun kontrol termodinamika. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan pembentukan suatu senyawa, yaitu dengan menggunakan kontrol kinetika. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kontrol kinetika ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang laju ataupun kecepatan dan juga mekanisme suatu reaksi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa laju reaksi dinyatakan sebagai perubahan suatu konsentrasi ataupun tekanan dari produk ataupun reaktan terhadap waktu. Nah, di sini dari pertanyaannya yaitu bagaimana melakukan kontrol kinetik dalam pembentukan ester sehingga hasil yang didapatkannya itu yaitu dapat berupa ester yang stabil. Nah, senyawa ester dalam senyawa ester ada yang namanya esterifikasi yang merupakan suatu reaksi pembentukan ester dengan menggunakan reaksi langsung ataupun suatu asam karboksilat dengan alkohol. Nah, sehingga reaksi esterifikasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti suhu reaksi, waktu reaksi, kecepatan pengadukan, dan terakhir adalah penggunaan katalisnya. Nah, katalis merupakan suatu bahan yang sangat penting dalam melakukan suatu percobaan, di mana katalis ini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan, dan katalis ini juga berfungsi sebagai menurunkan energi aktivasi. Nah, tanpa menggunakan katalis, maka reaksi akan berjalan sangat lambat. Kemudian
Nah, selanjutnya ini yaitu dalam pembuatan ester terdapat beberapa cara. Nah, cara yang pertama yaitu ini di mana cara ini merupakan pembuatan ester dapat dilakukan dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Nah, di mana asam ester ini dapat kita lakukan suatu pembuatannya yaitu dengan menggunakan reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Sehingga asam karboksilat sehingga dengan mereaksikan antara kedua senyawa tersebut akan menghasilkan suatu pembentukan ester. Kemudian selanjutnya yaitu mereaksikan klorida di bawah ini. Yang kedua merupakan dengan cara mereaksikan klorida asam dengan alkohol dan juga dapat dibuat dengan reaksi antara klorida dengan alkohol. Nah, ini merupakan senyawa yang direaksikan yaitu senyawanya itu berupa klorida asam yang direaksikan dengan alkohol. Nah, yang ketiga yaitu mereaksikan klorida asam dengan mohon maaf, yang ketiga yaitu mereaksikan anhidrida asam dengan alkohol. Nah, selain dua cara yang telah saya sebutkan tadi, senyawa ester juga dapat dibuat dengan mereaksikan senyawa anhidrida dengan alkohol sehingga akan menghasilkan ester dan juga asam karboksilatnya. Nah, kemudian adapun reaksi esterifikasi yaitu asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol akan menghasilkan eter ditambahkan dengan air. Baik, untuk penjelasan yang lebih lengkap lagi, di sini saya akan menampilkan videonya yang merupakan referensi saya dari YouTube.
Baik, langsung saja kita akan Dasar teori dari menjelaskan Praktikus tentang Pohamin prosedurnya. yang hidrogennya Prosedur dapat dari ester. pembuatan Reaksi asam berjalan. asetat. Berikut ini merupakan prosedur pembuatan ester. Mohon maaf, prosedur pembuatan ester. Yang pertama, bilas seluruh alat menggunakan aquades. Ambil larutan asam asetat sebanyak 15 ml menggunakan pipet tetes dan tuangkan ke dalam gelas ukur. Ambil larutan metanol sebanyak 15 ml menggunakan pipet tetes dan tuangkan ke dalam gelas ukur. Masukkan kedua larutan dan tambahkan H2SO4 1 ml ke dalam alas bulat yang sudah dirangkai dengan peralatan lainnya. Selanjutnya, hidupkan hot plate. Tunggu sampai suhu mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai 50 derajat Celcius, pasang peralatan distilat. Setelah tertuang, hirup dan cium aroma larutan ester yang telah jadi. Hasil dan kesimpulan. Baik, mungkin hanya itu video yang dapat saya tampilkan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada berdasarkan video itu kontrol kinetik yang digunakan. Nah, di mana berdasarkan video dari pembuatan ester, yang mana video itu di bawah kontrol kinetika, yaitu pertama ditandai dengan adanya penambahan reagen, yaitu H2SO4 sebanyak 1 ml. Nah, penambahan ini bertujuan untuk mempercepat agar reaksi itu dapat berlangsung dengan cepat. Yang kedua yaitu pada proses pemanasan, nah, di mana pada suhu ini, suhu yang digunakannya itu tidak terlalu tinggi, yaitu hanya mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius saja. Kemudian dilakukan proses destilat, di mana seperti yang kita ketahui bahwa destilasi merupakan suatu proses pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap bahan. Nah, sehingga dari proses tersebut kita dapatkan suatu reaksi pembentukan ester di bawah kontrol kinetikanya, yaitu dihasilkan suatu senyawa ester yang lebih stabil lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.